Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tahsin karena udah ready tempatnya. Barakallah. أفلحت زكاها لقد خاب من كذبت ثمود بتقواها بتقواها Assalamualaikum tinggal ganti warahmatullahi wabarakatuh. Pagi posisi ini tenggorokannya belajar aja. tahsin. H di tengah-tengah, H di bawah, kho di atas. Ini ada 6 huruf nih di tenggorokan kita, ini ada 6. Ada kho, lo, ada ha, ada a, ha, a, ha, a, ha. Itu ada 6. Ya, namanya huruf-huruf izhar. Ya, huruf-huruf izhar itu bacanya jelas, terang, ya, tanpa ditahan. Saat ada nun mati jumpa 6 huruf ini di dalam Al-Quran, jelaslah bacanya. Apa yang jelas? Huruf nun matinya itu jelas, nggak ditahan. Kalau tanwin ya jelas tanwinnya, huruf n yang kedengaran nanti dalam Al-Quran. Coba ha kecil nih, rasakan ini ya tenggorokannya, ikutin aku sama-sama. Dulu pernah kita pelajari ha hi hu bah, 1 2 ya. Hahi hubah Huhanna uhan hanihah nah minal muhni minal muhni mahihan hanihan. mahihan Iya, hanihan. sekarang ha besar nih di bawah. Bedakan ha. Ha Ha hi hu bah, 1 2 ya. hahi hubah Huhan hanihah na huhan hanihah nah minal muhni minal muhni mahihan hanihan. manihan hanihan. Iya, Masya Allah. Coba ibu tes ha kecil tadi, terus hahi, terus huhan minal muhni, Buang. terus mahi nasihat ulama yang disampaikan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tamyi'ul Ghafilin. Yang pertama, idzastaghalan nasu bi aktsaril amali fastawil nafsaka bi ahsanil amali. Apabila orang-orang sibuk memperbanyak amal-amal ibadahnya, maka sibukkanlah pula dirimu untuk memperbaiki, membaguskan amal-amal ibadahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, idzastaghalan nasu fi sunnati fastagil nafsaka bil wajibi. Apabila orang-orang sibuk dengan ibadah-ibadah sunnahnya, maka sibukkanlah pula dirimu dengan ibadah-ibadah wajibmu. Apa maksudnya? Ketika ada orang terbangun di tengah malam, ya laksanakan sholat tahajud dari jam 2 sampai jam 4 malam, dia sanggup. Siap sholat tahajud, dia tidur balik. Sehingga pada akhirnya waktu sholat, inilah orang sibuk dengan ibadah sunnah namun lalai lupa dengan ibadah wajib. Ntar lagi Ramadan, jangan sampai kita sibuk berlomba-lomba melaksanakan sholat Idul Fitri, ya kan, berduyun-duyun kita melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi puasa yang diwajibkan Allah itu di bulan Ramadan kita lupakan, kita abaikan. Ini artinya orang ini sibuk dengan ibadah sunnah namun lupa dengan ibadah wajib. Antara dua, dihadapkan kita dengan sedekah dan hutang. Mana yang lebih utama, sedekah atau hutang? Hutang. Kita tahu sedekah itu hukumnya sunnah dan hutang hukumnya wajib, ya kan? Namun banyak hari ini orang-orang yang memiliki hutang enggan untuk membayarnya. Kenapa? Karena hutang itu merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan, ditunaikan segera, harus dibayar. Sholat jenazah untuk sahabatnya yang meninggal disebabkan apa? Karena masih meninggalkan hutang. Lalu sahabat yang lain ngomong, ada apa ya Rasul, engkau nggak mau menjadi imam sholat jenazah? Sahabatmu ini masih meninggalkan hutang di dunia. Lalu sahabat yang lain ngomong, kalau begitu ya Rasul, biar aku yang menangguhkan hutang sahabatmu ini. Barulah baginda Rasul mau menjadi imam sholat jenazah untuk sahabatnya. Kenapa? Karena gara-gara hutang inilah rusak tali persaudaraan. Gara-gara hutang inilah putus tali silaturahmi. Gara-gara hutang ini pun orang sanggup menumpahkan darah orang lain, dibunuhnya kawannya gara-gara hutang. Maka apabila orang sibuk dengan ibadah yang sunnah, sibukkan juga pula dirimu dengan ibadah yang wajib. Alangkah lebih indah sunnah dikerjakan, ibadah wajib nggak pernah ditinggalkan gitu. Yang terakhir 3 pesannya. Idza staqala nasu fi uyubin nas fastaqil nafsaka bi uyubikum. Apabila orang-orang sibuk memikirkan aib-aib kesalahan orang lain, maka sibukkanlah pula dirimu untuk memikirkan aib kesalahan dirimu sendiri. Apa itu maksudnya? Hari ini banyak orang sibuk memikirkan aib-aib kesalahan orang lain. Saking kan sibuknya dia mikirin aib-aib kesalahan orang lain, dia pun untuk memikirkan aib dirinya sendiri. Siapa sih kita yang nggak pernah punya aib? Pasti kita semua pernah punya aib. Aib itu kan kesalahan, kekurangan kita yang dulu pernah kita lakukan, mau itu dosa, silap, lupa. Namanya manusia, tepatnya salah dan dosa. Mungkin ibu nggak mau ngaji sama aku, betul. Jangankan ngaji, pandang mukaku aja pun nggak mau. Akan gitu-gitu. Begitulah Allah sayangnya sama kita. Ketika Allah sudah sayang sama kita, Allah tutupi aib kita. Tugas kita apa? Kita tutupi pula aib kesalahan orang lain yang dulu pernah kita nampak, pernah kita lihat. Jaga rapat-rapat aib itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka menyebarkan aib gara-gara lidah lisan kita. Jaga rapat-rapat. Jangan sampai orang lain tahu. Ketika aib orang lain itu kita tutupi, maka nanti di akhirat Allah tutupi pula aib-aib kesalahan kita. 3 pesannya, nasihatnya. Cuman bagus nasihatnya. Apa yang pertama tadi? Saat orang sibuk memperbanyak amal ibadah, laksana mengukir di atas. Iya, nasib sedih yatim tiada ayahnya, lebih sedihlah tak punya. Iya, jalan yang mana hendak dituju. Sesedih-sedihnya anak yatim Bang Farhan, gak punya ayah, gak punya ibu, gak punya tempat untuk mengadu berkasih sayang. Lebih sedih lagi kalau kita gak punya ilmu. Mau kemana kita? Gak ada ilmu, kosong, bingung kita, arahnya gak tahu, ya kan? Mau sholat tapi gak tahu apa yang mau dibaca, mau baca Quran tapi gak tahu panjang pendeknya yang mana, tajwidnya yang mana, kita gak tahu. Itulah gak punya ilmu. Mau belanja ke pajak, wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat
ثمود بتقواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tenggorokannya belajar aja. tasih. Ha di tengah-tengah, ha di bawah, kho di atas. Ini ada 6 huruf nih di tenggorokan kita, ini ada 6. Ada kho, ada ha, ada a, ha, ha. Itu ada 6. Ya, namanya huruf-huruf izhar. Ya, huruf-huruf izhar itu bacanya jelas, terang, ya, tanpa ditahan. Saat ada nun mati jumpa 6 huruf ini di dalam Al-Quran, jelaslah bacanya. Apa yang jelas? Huruf nun matinya itu jelas, nggak ditahan. Kalau tanwin ya jelas tanwinnya, huruf n yang kedengaran nanti dalam Al-Quran. Coba ha kecil nih, rasakan ini ya tenggorokannya, ikutin aku sama-sama. Dulu pernah kita pelajari ha hi hu bah, 1 2 ya. Ha hi hu bah Hu han